Oke, Bapak Ibu Dewan Guru yang saya hormati, yang mana kiranya tadi saya sudah jelaskan 5 posisi kontrol seorang guru, ya. Ada dia yang pertama adalah penghukum, kemudian membuat rasa bersalah, kemudian teman, kemudian pemantau dan manajer. Jadi di sini saya akan menampilkan 5 adegan atau ilustrasi bagaimana seorang anak yang terlambat nanti Bapak Ibu bisa melihat, ya, bagaimana sih sebenarnya kontrol kita kepada murid kita. Oke, Bapak Ibu dipersilakan untuk menyaksikan video tersebut. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosset dan contoh penerapannya. Posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat rasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? eh, Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum. Ya, Bapak Ibu, itu adalah posisi penghukum, ya kan? Sudah bisa kita lihat bagaimana tadi ibu gurunya itu memberikan sebuah hukuman langsung, ya, seperti hukuman fisik kepada Naren. seorang anak. Adalah murid cenderung Kemudian ini yang kedua adalah posisi pembuat merasa bersalah. Nah, di sini nanti bisa kita lihat bagaimana sih sebenarnya gambaran seorang guru memberikan rasa bersalah kepada seorang siswa. Naren. Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren.
Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya, biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa Bu. Ya sudah sana masuk kelas, Betul ya. beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Hasil eksternal atau ketegangan absennya sih aja. Sebagai posisi pemantau atau monitor. Naren, Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Iya, itu dia. Kemudian lanjut sebagai posisi manajer. Naren, Selamat pagi Bu. selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai set alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Iya Bapak Ibu, itu tadi 5 posisi kontrol seorang guru ya. Menurut Bapak Ibu guru ya, mana yang harus kita lakukan di antara yang kelima tadi? Ya, yang paling istilahnya yang paling kita utamakan lah ya. Karena kadang-kadang siswa itu juga harus kelima-limanya ini kita berikan juga kan gitu. Tetapi ada satu posisi yang harus kita selalu jaga kepada murid. Jadi kalau menurut saya yaitu di posisi kelima ya, sebagai manajer kita harus bisa memberikan pengarahan, mengatur kepada siswa itu bagaimana sih sebenarnya kalau kita terlambat atau membuat kesalahan yang lain. Oke Bapak Ibu, mungkin saya akan menjelaskan bagaimana sih sebetulnya detail dari 5 posisi kontrol yang ada pada diri seorang guru. Yaitu yang pertama adalah menghukum ya. Posisi menghukum itu apa penjelasannya? Menghardik, menunjuk-nunjuk, berkaca pinggang,
membentak, hukuman fisik atau verbal. Inilah yang terjadi apabila kita melakukan hukuman. Apa dampaknya? Anak menjadi pendendam, ya, tidak menyukai guru atau mapel tertentu. Kadang-kadang Bapak Ibu guru kita tidak menyadari bahwasanya kalau kita memberikan hukuman secara fisik, secara verbal, ya, dampaknya itu kepada anak kita, anak didik kita. Memang dia kadang-kadang diam, tetapi ada perasaan yang tersimpan di dalam hatinya. Kadang-kadang, ya, seperti yang dijelaskan dampaknya itu, ya, tidak menyukai guru dan mapel yang kita ajarkan. Ya, bagaimana anak itu bisa mengetahui apa yang diajarkan oleh kita, sedangkan dia tidak menyukainya, ya, itu dia. Makanya kita kalau bisa sebagai guru itu menghukum ini adalah perbuatan ataupun tindakan yang tidak boleh kita lakukan lagi. Kemudian membuat merasa bersalah, ya, suara lembut namun menyalahkan siswa. Guru menyatakan kesalahan pada siswa dan guru menderita. Kadang-kadang ini juga sering kita lakukan, ya. Kalau di sekolah, ya, di rumah kadang-kadang kita sama anak kita, kata-kata yang lembut ini kadang-kadang mereka juga membuat merasa bersalah. Oh iya, ya, apa dampaknya Bapak Ibu? Membuat siswa merasa bersalah. Ini sudah pasti karena saya, ibu ini seperti ini, ya, karena saya, bapak guru seperti ini. Inilah yang timbul dalam perasaan oleh siswa, ya, membuat rasa bersalah itu ada pada dirinya. Ini rendah diri dan menarik diri, ya. Jadi dampaknya itu dia akan merasa dirinya itu tidak ada gunanya. Kenapa? Karena dia sudah dikasihkan kata-kata merasa bersalah tadi kepada dirinya. Kemudian sebagai teman, ini mungkin kita juga sering melakukan pendekatan kepada siswa, ya, bagaimana kita itu menjadikan diri kita sebagai teman, menganggap kita itu guru yang selalu ada dengan dia. Guru bersikap ramah, kemudian cenderung bersenda gurau untuk menghangatkan suasana. Tetapi ada dampaknya Bapak Ibu sekalian. Yang pertama itu murid bergantung pada satu orang. Kadang-kadang kita kalau di sekolah ini Pak Guru ini, Bu Guru ini yang baik, kan gitu kan? Artinya hanya merasa dirinya ke guru itulah dia yang menjadi temannya, ya. Jadi ini juga dampaknya ada kepada murid kita. Kemudian membuat siswa tidak mandiri. Dia kadang-kadang di sekolah atau di kelas kita itu kan anak itu berbagai macam bentuk dan karakternya. Jadi ada yang perlu disayang, ada yang perlu di sini, kan begitu kan? Bagaimana cara kita untuk memperlakukan anak itu dengan beraneka ragam tingkah lakunya. Jadi kalau kita membuat anak itu sebagai teman, dampaknya itu adalah membuat siswa tidak mandiri. Artinya apa? Tanpa guru itu dirasanya dia tidak bisa apa-apa. Ibu ini bisa nanti menolong saya. Ya, ibu ini nanti tidak akan marah dengan saya kalau saya tidak mengerjakan tugas ataupun terlambat ke sekolah. Dia merasa manja dengan kita. Inilah dampaknya Bapak Ibu kalau kita membuat posisi kita sebagai teman. Kemudian selanjutnya ada sebagai pemantau, ya. Nada bicara dan ekspresi datar, kemudian identitas berhasil, ya. Pemantau tetap memantau siswa diberikan sanksi. Kemudian dampaknya apa? Menghitung hadiah hukuman yang diberikan tanpa melihat nilai kebajikan, tidak sepenuhnya mandiri. Artinya kita hanya memantau saja Bapak Ibu, tetapi tidak kita berikan bagaimana sebenarnya yang harus dia lakukan ke depan apabila dia melakukan suatu kesalahan ataupun tidak mengerjakan tugas terlambat di sekolah. Kemudian posisi yang terakhir adalah manajer, ya, suaranya netral. Kemudian tercipta identitas positif atau berhasil mengajukan pertanyaan bermakna, membantu siswa memecahkan masalah. Nah, inilah yang menurut saya yang harus kita tanamkan kepada diri kita, yakni sebagai seorang manajer, ya, manajer terhadap siswa-siswa kita. Kita berikan dia arahan, tetapi dampaknya itu positif.
artinya dia merasa memang tidak cocok dibuatnya suatu kesalahan tadi, apa yang harus dia lakukan ke depan? Seperti video yang telah kita lihat tadi, seorang ngalen terlambat datang ke sekolah dan guru piketnya memberikan arahan dengan si ngalen tadi, dia juga memberikan solusi bagaimana seharusnya yang dia lakukan ke depan dengan menghidupkan alarm, menyuruh kakak atau ibunya untuk mengingatkan supaya dia tidak terlambat bangun sekolah. Kemudian dampaknya apa? Murid mandiri. Nah, di sini dia. Murid mandiri, kemudian peserta didik juga dapat memecahkan masalah secara sendiri. Jadi 5 posisi kontrol ini inilah yang ada dalam diri kita sekarang, ya. Tetapi Bapak Ibu, tidak kemungkinan juga yang 5 ini harus hanya satu yang kita terapkan. Kita melihat situasi dan kondisi. Tetapi menurut saya yang tidak boleh kita lakukan itu adalah sebagai penghukum, ya. Kenapa? Karena di zaman sekarang sudah tidak lagi memberikan persetujuan kepada guru ataupun siapa saja, termasuk kita sebagai orang tua, ya, bahkan kepada anaknya tidak lagi diperbolehkan untuk memberikan hukuman secara fisik ataupun secara kata-kata, karena sudah ada undang-undang HAM atau hak asasi manusia. Ini penjelasan dari 5 posisi kontrol. Kemudian kita lanjutkan lagi Bapak Ibu, ya. Ada kebutuhan dasar manusia, ya. Dasar itu adalah sesuatu yang awal, ya. Yang pertama itu bertahan hidup, kemudian kasih sayang dan rasa diterima, kemudian penguasaan, kemudian ada kebebasan, ada kesenangan. Inilah yang ada di dalam diri kita, ya. Siapa saja, baik kita, guru, serta juga sebagai anak murid. Kemudian Bapak Ibu yang saya hormati, ini ada pertanyaan, ya. Ada pertanyaan atau sebuah pernyataan, ya. Aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru. Menurut Bapak Ibu ini apa yang keluar dari dalam dirinya ini? Ya, kebutuhan dasar mana ini? Ya, aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru. Menurut Bapak Ibu apa ini? Ya, ada tadi yang 5 kan? Yang 5 tadi itu adalah tentang kesenangan dia. Dia senang bermain kejar-kejaran dengan ibu gurunya. Kemudian ada lagi yang kedua, ibu kejar aku karena ibu guru sayang sama aku. Kan gitu kan? Nah, ini adalah 5 dasar, 5 kebutuhan dasar manusia. Ya, ada juga dia merupakan kasih sayang yang ditunjukkan kepada murid. Kemudian aku hebat kan, bisa bikin ibu guru kejar aku. Nah, ini dia. Ini apa yang dapat kita timbulkan di sini? Adalah penguasa Anda merasa dikuasai guru tadi. Artinya dengan dikejar guru dia tadi, artinya dia merasa guru itu memang dikuasai dia. Aku hebat katanya, kan? Kemudian aku bosan belajar mewarnai terus di dalam kelas. Ya, ini apa dia? Tidak adanya kebebasan rasanya. Ya, dia merasa selalu dikekang dengan pelajaran-pelajaran tadi. Seperti itu Bapak Ibu, ya. Kemudian dunia berkualitas. Ini akan saya bacakan. Siapakah orang yang paling penting dalam hidup Anda? Nilai kebajikan apa yang terpenting dalam hidup Anda? Kalau Anda menjadi orang yang dia karakter atau sifat, ya, sifat apa yang Anda paling inginkan ada pada diri Anda? Mungkin ini adalah sebuah pertanyaan kepada diri kita sendiri. Bagaimana sih sebenarnya perilaku kita dalam kehidupan ini? Kemudian kita lanjut, ya. Ya, ini adalah segitiga restitusi, ya. Segitiga restitusi ini apa Bapak Ibu? Ini adalah yang harus juga kita tanamkan dalam diri kita untuk menggali suatu masalah kepada siswa. Ya, kita yang pertama itu apa? Di sini ada dia menstabilkan identitas. Saya sudah
ya kepada murid, ada yang terlambat, ada yang mencontek, ya. Kita lihat, kita gali dia, apa sih sebenarnya yang terjadi dalam diri anak tadi, makanya dia bisa melakukan hal-hal tadi. Kemudian yang kedua apa dia? Validasi kebutuhan, ya. Kemudian menandakan keyakinan. Makanya Bapak Ibu, ya saya juga menjelaskan bahwasanya yang pertama itu kita buat keyakinan kelas kita dulu. Ya, keyakinan kelas. Bagaimana sih sebenarnya keyakinan kelas itu sudah kita buat? Apakah anak melanggar atau tidak? Oke Bapak Ibu ya, mungkin ada sedikit cuplikan dalam segitiga diskusi ini, ya ada berikut sebuah video yang saya buat dengan anak kita. Ini dia videonya. Iya. Si Grace ini dia kasusnya adalah kawannya mencontek. Iya, ya. Ulangi. Ditarik kasih sayang saya. Ya, ini kasus si Michael ini. Dia terlambat datang ke sekolah. Oke Bapak Ibu, itu sebagai sebuah video singkat, sebenarnya masih panjang ya yang saya lakukan. Ada dia ya, ada sebenarnya yang harus kita buat, yaitu skenario nya Bapak Ibu ya. Skenario nya bagaimana sebenarnya, kita tanya dulu apa sih masalah yang dilakukan si anak tadi ya. Kemudian kalau dia sudah tahu kesalahannya, kita berikan dia keyakinan apa sih sebenarnya yang telah dia langgar. Ya, misalnya keyakinan dia itu adalah tentang disiplin ya. Misalnya saya sudah buat skenario ya, tidak terima temannya mencontek pekerjaan sekolahnya ya kan. Kita buat suatu skenario pertanyaan ya. Ini bisa juga kalau kita sudah mengetahui trik-triknya di dalam segitiga restitusi tadi, kita tidak perlu lagi membuat skenario-nya, tetapi kita langsung menanyakan kepada siswa yang bermasalah tersebut. Mungkin Bapak Ibu ya, penyampaian dari yang saya lakukan ini ya tentang budaya positif yang harus kita laksanakan di sekolah. Bapak Ibu, saya juga berharap kiranya kepada kita semua sebagai Dewan Guru yang ada di SD Negeri 11588 Sukajadi ini bisa sama-sama menerapkan budaya positif. Artinya mari kita bekerja bersama ya untuk menumbuhkan lingkungan yang baik. Artinya tanpa adanya kolaborasi antara kepala sekolah, dewan guru dan para siswa atau yang bisa kita katakan sebagai warga sekolah, mungkin sekolah kita ini tidak termasuk sekolah yang nyaman. Artinya mari kita tingkatkan budaya-budaya positif yang ada di sekolah kita ini, itu datangnya dari diri kita sendiri. Saya juga kira berharap kepada Bapak Ibu sekalian, nanti apabila nanti sudah masuk di ajaran baru, kan gitu kan, mari kita buat keyakinan kelas kita bersama siswa. Seperti yang sudah saya jelaskan, seluruh siswa buat dulu apa yang dia inginkan. Karena kadang-kadang hati mereka itu tidak tahu kita. Jadi makanya setelah kita buat nanti keyakinan kelas itu, mari kita pilih mana yang harus kita buat sebagai dasar utamanya. Mungkin Bapak Ibu
penjelasan saya sampai di sini saja dulu ya dalam budaya positif yang ada di sekolah. Saya juga kiranya berharap kepada Bapak Ibu sekalian, apabila kiranya ada yang ingin menanggapi atau menyampaikan sesuatu atau menyampaikan pertanyaan kepada saya di dalam pemaparan budaya positif ini, saya persilahkan dengan segala hormat. Sebelum acara ini saya tutup, ada pertanyaan Pak? Entah ada pertanyaan atau pernyataan yang harus kita tingkatkan di sekolah kita ini. Persilakan Pak ya. Karena Bapak menonton mengajarkan pendidikan pelajaran itu kepada anak, tidak ada rasa namanya lelucon atau humor. Jadi sehingga anak itu lama-lama bisa mengakibatkan dosa. Iya. Kalau bisa Bapak bisa memberikan satu humor lelucon berkaitan dengan pelajaran itu. Iya, artinya didahulukan dikit Pak ya. Iya. Artinya seperti yang disampaikan oleh Pak Gumri tadi, kalau bisa kita juga sebagai guru gitu Pak ya, bukan hanya memberikan pelajaran itu monoton. Artinya kita berikan sedikit ice breaking gitu Pak ya, atau hiburan kepada anak. Inilah yang dikatakan tadi sebagai strategi kita dalam mengajar Pak. Ya, terima kasih Pak atas masukannya. Mudah-mudahan kepada kita semua, termasuk diri saya sendiri juga, bisa melaksanakan suatu kegiatan yang lebih baik di dalam pembelajaran. Ada lagi Bu, Bapak Ibu, yang mau ditambahkan atau diberikan masukan kepada penjelasan saya? Bagaimana? Kalau tidak ada, saya coba dulu tes dulu ada sebuah ice breaking ini. Ya, clue-nya itu guru berkata. Nah, bisa Pak ya? Guru berkata. Bisa? Oke. Bisa mulai Bapak yuk? Oke. Guru berkata, Bapak Ibu silakan berdiri. Coba. Guru berkata, Bapak Ibu silakan berdiri. Coba berdiri. Iya, artinya setiap saya mengatakan guru berkata, Bapak Ibu bisa melakukannya. Oke, siap? Iya. Sudah? Guru berkata, pegang pinggang. Iya. Guru berkata, pegang hidung. Oke. Guru berkata, pegang bahu. Oke, terima kasih. Silakan duduk. Apakah sudah cocok? Hah? Apakah Bapak Ibu? Apakah yang Bapak Ibu lakukan yang terakhir ini sudah cocok? Sebenarnya kalau guru berkata, Hah? Iya? kita tidak itu memarketkannya, hanya mengikuti katanya saja. Tidak. Tapi kalau Bapak mengetahui, guru memerintahkan supaya Bapak Ibu berdiri. Tidak, ini Bapak permainannya ada ya. Kalau nanti saya bilang guru berkata silakan berdiri. Berdiri. Guru berkata silakan pegang pinggang. Ya kan? Guru berkata pegang bahu. Baru orang Bapak. Tadi saya yang terakhir saya tidak mengatakan guru berkata. Saya mengatakan terima kasih silakan duduk. Berarti apa Bapak tidak duduk. Tak boleh duduk. Itu dia ya. Harus tetap berdiri. Kenapa? Iya, karena tidak ada guru berkata. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Mungkin kita mulai dulu. Ya, artinya pemaparan saya tadi apabila kiranya ada yang tidak cocok pada tempatnya atau kiranya yang salah dalam pembicaraan, mohonlah kiranya saya diberi kemaafan. Saya juga sangat berterima kasih kepada Bapak Ibu sekalian sudah dapat kiranya menerima atau mendengarkan penjelasan pemaparan dari saya. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kiranya kita seluruh warga sekolah di SD Negeri 11548 Sukajadi ini terus bisa bekerja bersama dan saling berkolaborasi dalam memenuhi kebutuhan kita sebagai seorang pendidik dan guru yang baik. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Lebih dan mohon kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
dari sini kita bisa mengetahui cara untuk kita lebih lagi mengajar di sekolah kita ini dari penjelasan calon guru penggerak dari guru kita yaitu Pak Jubri, agar kita laksanakanlah yang terbaik di sekolah kita STN 115488 Sukajadi. Terima kasih sebelumnya. Selamat siang. Oke.